Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang nilai maksimum, minimum, dan stasioner. Kita bahas soal yang ketiga. Tentukan titik maksimum dari fungsi f(x) sama dengan sin x ditambah cos x untuk x antara 0 derajat sampai 360 derajat ya. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, untuk menentukan titik maksimum maupun minimum ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah fungsinya itu kita turunkan sehingga turunannya sin apa? Cos, dan turunannya cos x apa? Min sin x. Oke, itu langkah yang pertama, kita turunkan. Langkah yang kedua, kita buat turunan pertama tadi sama dengan 0, sehingga cos x dikurangi sin x sama dengan 0. Jadi turunan pertama ini sama dengan 0 ya. Kita pindah ruas sehingga cos x sama dengan sin x gitu ya. Min sin x pindah ke kanan jadi sin x. Selanjutnya adalah kita ubah sehingga berbentuk kedua ruas menjadi cos x, sehingga cos dan cos begitu ya. Sinnya ini harus kita ubah jadi cos. Caranya seperti apa? Cos akan berubah menjadi sin kalau menggunakan alat bantu 90 maupun 270. Dan untuk merubah ini tandanya positif, maka itu kan ada di kuadran 1 bisa ya. Di kuadran 1 kan bisa 90 dikurangi x. 90 min kan kuadran 1. Nah, karena 90 maka cos jadi sin. Di kuadran 1 nilai cos maupun nilai sin itu positif, sehingga betul ya. Kalau sudah berbentuk cos x sama dengan cos 90 min x, maka pada materi persamaan trigonometri kelas 11 matematika peminatan semester ganjil itu ada 2 langkah di situ. Kalau ada cos x sama dengan cos a begitu ya, maka jawabannya adalah x sama dengan 90 min x ditambah k kali 360 begitu ya. Kita kelompokkan yang punya x ya, dipindah ke kanan jadi 2x, min x pindah ke kanan jadi plus x ya. Jadi 2x sama dengan 90 ditambah k kali 360, sehingga kalau x saja jadi 45 ditambah k kali dibagi 2 ya 180. Nah, kemudian kita uji. Kalau k-nya sama dengan 0, kita masukkan di sini 0. Maka x-nya jadi 0 kali 180, itu 0 ditambah 45. Kalau k-nya 1, x-nya sama dengan k-nya diganti 1 kali 180 sama dengan 180 ditambah 45 sama dengan 225 derajat ya. Oke, lanjut. Kalau k-nya 2, berapa? Maka x-nya sama dengan 2 kali 180 kan 360. 360 ditambah 45 sama dengan 405. Coba kita perhatikan tadi x-nya itu antara 0 sampai 360. Maka 45 itu masuk ya, di antara 0 sampai 360. 225 juga masuk. Tapi untuk 405 tidak masuk ya, karena lebih dari 360. Langkah yang kedua, penyelesaian yang kedua, kalau ada cos x sama dengan cos 90 min x adalah, ini kan yang pertama ya,
X ditulis, kemudian 90 min X ditulis juga, ditambahi K360. Yang kedua adalah X sama dengan min. Jadi kalau ada cos X sama dengan cos A, langkah kedua adalah X sama dengan min A, begitu ya. Sehingga X sama dengan min 90 min X ditambah K kali 360. Kita uraikan, min 90, min sama min plus ya, ditambah K kali 360 ya. Ini kita pindah ruas, jadi X dikurangi X kan 0 ya, min 90 ditambah K kali 360. Diperhatikan, ini kan tujuannya kita mau mencari X, dan di sini sudah tidak dijumpai X, maka sudah tidak bisa dilanjutkan lagi ya. Sehingga kalau sudah ketemu X-nya yang diminta, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah menentukan jenis stasionernya ya, menentukan maksimum minimumnya. Langkah caranya adalah kita turunkan lagi turunan pertamanya. Jadi kita mencari turunan kedua ya, kita turunkan lagi ini turunan pertamanya ya. Turunan dari cos X sama dengan apa? Min sin X. Turun dari min sin X apa? Min cos X. Nah, setelah itu kita masukkan X tadi yang memenuhi 45, sehingga min sin 45 min cos 45 sama dengan min sin 45 itu berapa? Sin 45 itu setengah akar 2. Cos 45 itu berapa? Setengah akar 2. Jadi min setengah akar 2 min setengah akar 2 sama dengan min akar 2 ya. Kalau hasilnya itu kurang dari 0, maka dia itu maksimum ya, jenisnya itu maksimum, bukan nilainya ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini yang memenuhi lagi ya, 225. Berarti min sin 225 dikurangi cos 225. Min sin 225 itu berapa? Betul, min setengah akar 2. Min cos 225 itu berapa? Min setengah akar 2. Jadi min sama min jadi plus ya, setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 berapa? Akar 2 ya. Setengah jeruk ditambah setengah jeruk kan jadi 1 jeruk begitu ya. Karena lebih dari 0 maka ini minimum. Oke. Dan langkah terakhir adalah menentukan nilainya, nilai maksimum minimumnya. Coba tadi maksimumnya, nilai maksimum. Nilai maksimumnya tadi diperoleh kalau 45 ya X-nya ya. Tapi kita kembalikan lagi ke fungsi awal. Fx sama dengan sin X ditambah cos X itu ya. Fx sama dengan sin X ditambah cos X. Kita masukkan X-nya diganti, kalau maksimum tadi berapa? 45 ya. Jadi sin 45 tambah cos 45. Sin 45 berapa? Setengah akar 2 ditambah cos 45 setengah akar 2. Hasilnya adalah akar 2. Ini maksimumnya. Kalau mau mencari nilai minimum, nilai minimum sama caranya. Kita masukkan yang minimum tadi berapa? 225, sehingga sin 225 ditambah cos 225. Sin 225 tadi berapa di atas? Min setengah akar 2 ditambah cos 225 berapa? Min setengah akar 2.
utang setengah jeruk ditambah lagi utang setengah jeruk, jadi utang 1 jeruk. Nah, jadi yang ditanyakan kan tadi tentukan nilai titik maksimumnya. Akan maksimum pada tadi berapa? 4, maaf, akan maksimum pada 45, akar 2. Oke, seperti itu ya. Ini contoh soal yang ketiga.